Pemerintah memperpanjang masa pembatasan kegiatan masyarakat hingga tanggal 25 Juli nanti. Nah, bagaimana bisa memaksimalkan perpanjangan PPKM agar bisa efektif menurunkan laju penularan COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, ada juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Haryadi Sukamdhani, serta epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi, Bang Ali, Pak Aryadi dan juga Pak Miko. Selamat Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih sudah selamat pagi bergabung Pak bersama kami. Ngabalin, Pak Niko Terima ya. kasih Mas Adi, terima kasih Mas juga. Ya, Ya, saya mau langsung ke Pak Triunis Miko ini. Sebagai epidemiolog mungkin bisa melihat kalau kita berbulan-bulan ini, kalau ada keputusan-keputusan pembatasan, biasanya itu berlangsung 2 minggu, lalu diperpanjang lagi 2 minggu, tapi jangka waktunya cukup panjang gitu. Kali ini kita melihat ada perpanjangan dan sejak diberlakukan hanya sekitar 5 hari saja. Sebenarnya efektivitas dari masa sependek 5 hari dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya atau perbedaannya itu bagaimana, Pak Miko? Apakah memang bisa benar-benar efektif dalam hitungan 5 hari ini? kalau saya melihat pelaksanaan PPKM darurat itu karena rumah sakit penuh Mhm. dan banyak kasus yang dirawat di rumah-rumah begitu di masyarakat. Ya. Sekarang kondisinya bagaimana? Kondisinya eh, banyak rumah sakit masih penuh, kemudian banyak kasus yang dirawat di rumah, jadi baru sedikit berubah. Jadi apakah kemudian PPKM diperpanjang lagi? Ya tergantung indikator yang mau dicapai. Kalau indikator kapasitas rumah sakit yang mau dicapai ada pelonggaran, kalau kasus yang dirawat di masyarakat itu ada pelonggaran atau ada penurunan yang sangat, ya diperpanjang sampai indikator itu tercapai. Menurut saya begitu. Kalau tidak tercapai apa yang terjadi? Sekarang ini yang dirawat di masyarakat dengan kasus probable atau banyak dengan pemeriksaan swab antigen saja itu banyak sekali di masyarakat. Kemudian kalau di rumah sakit yang dikatakan tadi sudah 70%, nyatanya yang dirawat tidak bisa masuk begitu. Jadi menurut saya sih rumah sakit penuh. Juga tenaga kesehatannya berkurang. Jadi menurut saya harus ada tambahan tenaga kesehatan, harus ada tambahan pelayanan kesehatan, harus orang yang dirawat di rumah-rumah itu akan terlayani begitu. Nah, baru kita pikirkan PPKM darurat ini, kalaupun dirubah namanya menjadi PPKM level 4, level 3, atau level 4 yang akan berubah PPKM darurat, ya udah, rubah saja masuk level 4. Buat saya adalah perlindungan ke masyarakat karena ajas negara kita, Pancasila, mengajarkan kepada kita harus punya pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi beradab itu susah sangat, Mas. Kira-kira begitu. Pada kondisi wabah seperti ini. Baik, saya ke Bang Ali. Bang Ali, pertanyaannya sama sebenarnya. 5 hari ini lebih pendek daripada kebijakan-kebijakan yang biasa diambil oleh pemerintah terkait dengan pembatasan begitu. Nah, bagaimana sebenarnya logikanya dari pemerintah agar 5 hari ini bisa benar-benar efektif? Agar ya tentu banyak pertimbangan lah, pertimbangan ekonomi, pertimbangan masyarakat kelas bawah dan lain-lain. Tapi tetap saja 5 hari ini memang harus benar-benar efektif agar pada saat masuk ke hari ke-6, tanggal 26 saat pelonggaran ini ada kesempatan, itu tidak mengorbankan siapa-siapa, tapi memang benar-benar berdasarkan data kita bisa melonggarkan gitu Bang Ali. Ya, Timothy, terima kasih ya Pak Miko, kemudian Mas Haryadi juga. Begini, apapun istilah, saya mulai dulu sedikit ya. Jangan, kita sejak awal kan menggunakan istilah PSBB. Ya. Kemudian habis itu pemerintah menggunakan istilah PPKM skala mikro. Sekarang PPKM darurat. Kemudian kemarin Bapak Presiden mengumumkan dengan leveling dan memperpanjang sampai dengan tanggal 25. Kalau Pak Miko nanti bisa membantu kemudian ikut menjelaskan lebih bagus, tapi saya mau kasih tahu bahwa tanggal 3 sampai tanggal 20 itu adalah
masa dan waktu-waktu di mana menjadi barometer sebetulnya tingkat keberhasilan kita atau tidak. Itu langkah pertama. Kenapa begitu? Kalau Anda menanyakan bahwa hanya perpanjangannya 5 hari, iya, karena masa inkubasinya. Itu sebabnya kemarin Bapak Presiden menyatakan bahwa perpanjangan sampai tanggal 25 itu adalah termasuk batas di mana bisa kita melihat dari tingkat konfirmasi kasus, kemudian bor dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu maka beliau menyampaikan bahwa pada tanggal 26 itu akan terjadi pelonggaran-pelonggaran. Nah, disinilah kalimat yang paling terpenting dan kita harus memahami bersama bahwa meskipun ini 5 atau 6 hari, tetapi kalau tingkat kesadaran kita ini kemudian benar-benar kita jaga dengan baik, karena kita tahu bahwa berdasarkan data tanggal 3 sampai tanggal 20 itu kan memberikan satu data yang diperoleh oleh pemerintah itu dengan mencapai tingkat 10 sampai 15% keberhasilan kan. Dengan begitu juga maka pelonggaran-pelonggaran nanti pada tanggal 26 dan seterusnya itu saya kira itu yang menjadi harapan besar. Maka nanti kita lihat dalam 2 hal, apakah tingkat kasus ini kemudian bisa menurun, kemudian tadi saya sebut dengan bornya juga bisa sampai pada tingkat itu. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Miko itu 2 hal. Hal yang pertama bahwa tidak mungkin pemerintah bisa memberlakukan regulasi itu atau Bapak Presiden memutuskan penambahan sampai tanggal 25 dan tanggal 26 kemudian langkah ini yang dilakukan kalau tanpa mendapatkan masukan-masukan dari para ahli. Dan yang kedua, apa yang tadi Pak Miko sampaikan termasuk tenaga pelayanan, tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain sudah dilakukan. Dan itu sudah berjalan lebih kurang 6 hari yang lalu. Jadi saya kira dan kita tahu sudah ada pengumuman resmi dari Menteri Kesehatan dan insya Allah yang paling penting dari kita semua sekarang ini adalah termasuk ya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kompas TV karena kita terus harus mengedukasi masyarakat, mengedukasi ruang publik agar upaya dan cerita-cerita kita, dialog kita ini benar-benar bisa memberikan suasana yang teduh, tenang kepada masyarakat dan masyarakat itu semua bisa juga memahami dan kita semua kemudian menghadapi COVID ini dengan benar-benar kita punya satu rasa tanggung jawab dan percaya diri. Ya, harapannya memang kejelasan informasi ini lebih menenangkan masyarakat begitu. Seperti kemarin masih banyak bertanya. Jadi kita ini sebenarnya mulai tanggal 21 ini kita PPKM darurat kah atau PPKM level 4 kah? Ada yang sudah boleh buka kah atau tidak? Mungkin lebih jelasnya bagaimana sebenarnya Bang Ali? Jadi begini, ini kan begini. Kan makanya tadi saya bilang bahwa mau PSBB, PPKM skala mikro atau darurat dan lain. Intinya adalah langkah dan upaya pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat. Kenapa begitu? Itu satu-satunya cara dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19. Makanya langkah-langkah berikutnya adalah jangan sampai orang lalai tidak menggunakan masker, kemudian menjauhkan diri dari kerumunan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah kemarin Bapak Presiden menyampaikan bahwa sampai tanggal 25, tanggal 25 kemudian pemerintah akan melihat kembali data yang ini. Begitu juga disampaikan oleh Pak Menko, koordinator PPKM ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita punya nasihat, kemudian menyampaikan semuanya agar kalau tidak penting, kalau tidak urgen, jangan kita keluar dari rumah. Itu deh kalimatnya. Apapun namanya begitu ya, apapun namanya, protokol kesehatannya tetap memang harus dilaksanakan. Pembatasan itu juga harus dilaksanakan. Apapun namanya. Pergerakan manusia. Pergerakan orang. Oke, saya ke Pak Haryadi. Saya tidak mau membenturkan antara kesehatan dengan usaha, tapi bagaimanapun juga peraturan-peraturan seperti ini kan memang sangat mempengaruhi entah itu pengusaha, entah itu berbagai perusahaan dalam produksi dan lain-lain begitu. Nah, kalau dari Pak Haryadi sendiri melihat ini, saya nggak tahu apakah dilihat
bagi ekonomi positif atau justru negatifkah dengan pembatasan yang mungkin hanya sampai tanggal 25 ini dan ada kemungkinan dilonggarkan tanggal 26 atau justru kemungkinan dari kalangan pengusaha justru ingin sekalian kalau mau kita selesaikan agak lama nggak apa-apa tapi selesai gitu atau bagaimana sebenarnya Pak Aryadi? Mas, kita mesti memahami juga ya bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah akibat tindakan kita di beberapa waktu yang lalu. Itu kita harus pahami dulu. Dan saya sudah menyampaikan dari awal kita corona itu terdeteksi. Mungkin kalau bisa dilihat filenya semua ya, jejak rekam dan digitalnya ada. Saya kan selalu bilang, harus penyelesaiannya adalah pandemi ini harus fokus. Diselesaikan dengan tepat. Jangan sampai pengorbanan kita secara ekonomi, udah kita babak belur berdarah-darah gini, tidak ada hasilnya. Ya kalau kita jujur ngomong kan kenyataannya hari ini naik, Mas. Jadi hari ini posisinya itu kan lebih jelek daripada tahun lalu kalau kita lihat daripada yang terpapar ya. Mungkin Pak Miko ini yang bisa mengkonfirmasi. Kan kita lihat semuanya. Nah, itu yang saya khawatirkan dari dulu. Jadi kita nih ngomongnya kemana sih fokusnya gitu loh. Jadi akhirnya nggak kemana-mana, yang namanya pandemi juga nggak beres-beres, ekonomi jadi babak belur. Ini bayangkan perpanjangan 5 hari ini aja Pak Presiden bilang 55 triliun loh disiapkan lagi dana bantuan sosialnya. Dan terus mau sampai kapan? Nah ini jadi maksud kami di sini, ayo kita sama-sama tidak usah saling menyalahkan, tapi kita lihat, kita urai deh masalahnya apa. Pak Presiden sekitar 4 hari 5 hari yang lalu ya menyentil, ada penumpukan vaksin sampai 80 juta dosis. Iya kan targetnya Pak Presiden mintanya adalah sampai 2 juta. Kenyataannya di bawah 1 juta. Testingnya ngedrop, ya kan. Banyak hal ini yang harus kita urai gitu loh Mas. Jadi saya sih kita ya tentu kalau namanya kita pelaku usaha kan pasti kita ikut pemerintah. Kalau pemerintah bilang harus di stop ya kita masa mau melawan pemerintah kan nggak mungkin. Jadi yang perlu kita sama-sama fokus itu adalah penyelesaiannya Mas. Jadi mari kita lihat 3T kita tadi Bang Ali udah menyampaikan lah kalau prokes segala macam kita udah paham ya. Tapi bagaimana 3T kita? Testing kita benar nggak? Kemarin tanggal 19 ngedrop kan karena berbagai alasan lah. Lalu tracing kita juga bagaimana? Dia yang paling penting treatment. Tadi Pak Miko juga bilang penambahan fasilitas kesehatan dan sebagainya itu juga tidak mudah karena terkendala dengan nakes dan sebagainya. Tapi ini kan sesuatu yang kita hadapi dan dunia usaha bukannya kita diam loh. Kita kemarin bantu pemerintah untuk vaksinasi, nakesnya kita membayari, lalu bikin rumah oksigen. Kita semua juga melakukan. Nah, mari kita melakukan orkestra untuk menghadapi situasi ini secara terkoordinir. Jadi maksud saya di sini adalah kita urai betul gitu loh. Masalahnya di mana sih? Kenapa semua ini menjadi masalah? Karena vaksinasi di dalam situasi pandemi gini juga memang harus cepat ya. Amerika juga melakukan selama waktu dari bulan 20 Januari sejak Biden terpilih sampai 4 Juli kemarin, itu satu hari 3,4 juta dosis yang disuntikan. Nah, sekarang masalahnya di mana? Jadi vaksin satu sendiri, treatmentnya bagaimana? Karena bagaimanapun juga penularan ini banyak kejadian Mas Timothy nggak ngerti bagaimana, nggak tahu itu tertular. Nah, tertular itu kalau di isolasi mandiri bagaimana treatmentnya, obatnya bagaimana. Nah, mungkin juga kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, kemarin kami melakukan koordinasi juga lintas asosiasi, kami kemarin mengundang gabungan perusahaan farmasi, sudah mengkonfirmasi bahwa obat insya Allah itu bisa tertangani, karena memang beberapa waktu yang lalu lonjakannya sampai 5 kali Mas, jadi pabrik obat juga nggak siap. Belum lagi kemarin kita ada masalah kendala tuh Bang Ali di Bea Cukai kan, karena sistemnya down. Sempat 2 hari, tapi Kemenkes sudah bantu untuk semua bahan baku bisa keluar. Jadi obat kita insya Allah kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Lalu mengenai masalah oksigen juga kita mencoba sekarang mencari jalan bagaimana supaya distribusi oksigen itu bisa dari pabrik bisa masuk semua. Kebetulan penghasil oksigen terbesar itu adalah juga anggota kami di Apindo. Jadi ini semua kita lakukan. Nah, tapi perkaranya adalah nakes. Nakes ini gimana? Ini juga masalah juga ya. Nakes ini apakah akan mencukupi? Dan saya juga mengapresiasi pemerintah ya dengan langkah-langkah seperti melakukan telemedicine. Itu yang saya pikir juga sangat bagus sekali. Jadi pengobatan diberikan paket obat gratis. Itu juga sangat menolong. Nah, sekarang bagaimana mensosialisasikan itu tidak hanya Jakarta, karena ini kan sekarang fokusnya orang Jakarta terus, tapi bagaimana di Jawa dan Bali ini yang menjadi target PPKM. Nah, ini menurut saya semuanya harus kita pikirkan supaya target untuk menurunkan tadi ya, parameter untuk menurunkan PPKM ini bisa tercapai. Misalnya pemerintah bilang 10.000 kasus targetnya. Nah, itu bisa tercapai betul kalau ini tidak kita lakukan bersama Mas. 5 hari nggak bakal cukup, 10 hari nggak cukup, bahkan berbulan-bulan nggak akan cukup kalau situasinya kayak begini. Kalau tidak ada orkestra yang lebih fokus ya. Dan akhirnya ekonomi kita yang rusak nantinya.
Jadi kalau yang saya tangkap dari kata-kata Anda Pak Haryadi, sebenarnya target-target yang ditetapkan sebenarnya juga sudah cukup baik, peraturan-peraturannya juga sudah cukup baik begitu. Namun sayangnya dalam pencapaian target tersebut yang tentu saja melibatkan banyak pihak begitu, baik itu kementerian kah atau pemerintah daerah kah atau bahkan dinas-dinas dan lain-lain. Ada hambatan di situ yang akhirnya membuat target-target tersebut tidak tercapai, apalagi secara kolektif akhirnya jauh dari harapan begitu mungkin Pak Haryadi. Dan Iya, itu yang betul. harus Jadi dicari. hal-hal yang sangat teknis di lapangan itu harus kita bahas, Mas. Jadi contoh aja ya, kami membantu untuk vaksinasi. Itu perkaranya yang menghambat itu ternyata apa? Sistem IT-nya gitu loh. Komputernya untuk menghubungkan dengan Kemenkes itu kan harus ada, misalnya seperti itu. Jadi kita siap semuanya, tapi maksud saya detail-detail teknis ini ayo kita selesaikan. Belum lagi jarum suntiknya nggak ada Bang Ali. Terpaksa jarum suntik vaksin ini hal-hal yang kelihatannya sepele ya. Vaksinnya ada, tapi kan urut tapi menghambat gitu ya. Ini kita harus selesaikan. Maksud saya hal-hal yang teknis detail-detail yang begini yang kita kayaknya harus kita bicarakan bersama-sama supaya targetnya tercapai. Kalau enggak akhirnya kami kalau dari dunia usaha juga merasa kalau kita nggak gotong royong malah tambah rusak lagi semua. Mendingan kita semua bersatu, ayo kita fokus tadi dipimpin oleh pemerintah. Ininya mau bagaimana, nanti kita ikut leadingnya, pemimpin konduktornya kan pemerintah. Kami siap. Oke, itu karena biasa memanage itu jadi gerah melihatnya Bang Ali. Jadi karena melihat manajemennya mungkin masih buruk gitu ya. Tadi Mas Ar itu terkait dengan beberapa masukan juga kepada Bapak Presiden. Ya. Meskipun umpama seperti pemerintah menetapkan standar testing dan tracing COVID-19. Ya. Itu ada di situ juga termasuk minimum yang harus dipenuhi setiap kepala daerah itu untuk mempercepat deteksi dini dan pengendalian penularan. Saya sampaikan terima kasih loh kepada Mas Ar dengan teman-teman, abang-abang di Kadin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kita nanti akan masuk ke sana. Saya juga mau menanyakan ini kepada Pak Miko nanti mengenai testing ini bagaimana agar bisa dimaksimalkan juga dan mempertanyakan juga bahwa penurunan dalam beberapa hari terakhir ini diikuti juga oleh penurunan testing yang berlangsung. Tadi Pak Haryadi juga sempat menyebutkan. Nah, kita akan bahas hal tersebut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.